Welcome to the Baseface Network. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratnadi Ulansari. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran perilaku organisasi. Adapun rincian materi yang akan saya sampaikan yakni mengenai pengertian dari perilaku organisasi itu sendiri, manajemen dan manajer, fungsi dan peran manajemen, kemudian disiplin ilmu yang mendukung, peluang dan tantangan, dan juga model perilaku organisasi. Ketika kita berbicara tentang perilaku organisasi, tentunya kita sudah tidak asing dengan apa itu organisasi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perilaku organisasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu organisasi. Organisasi merupakan unit sosial yang dengan sengaja diatur, terdiri atas dua orang atau lebih yang berfungsi secara relatif terus-menerus untuk mencapai sasaran atau serangkaian sasaran bersama. Jadi, bisa dikatakan bahwa organisasi ini merupakan sebuah wadah yang sengaja dibuat ataupun diatur dan biasanya terdiri lebih dari dua orang yang berfungsi secara relatif dan terus-menerus dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama dari orang-orang yang berada dalam organisasi itu sendiri. Kemudian perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Jadi perilaku organisasi ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perilaku atau keadaan ataupun situasi orang-orang yang berada dalam suatu organisasi guna menciptakan keefektifan dan efisiensi pada organisasi yang akan dijalankan. Oleh karena itu, mengapa kita perlu mempelajari apa itu mengenai ilmu perilaku organisasi. Kemudian dalam organisasi kita juga sering mendengar kata manajemen dan manajer. Manajemen dan manajer merupakan satu atau dua kata yang lazim yang selalu pasti berkaitan dengan organisasi maupun perusahaan. Nah, manajemen dan manajer merupakan dua kata yang hampir mirip namun memiliki makna yang berbeda. Adapun makna dari keduanya yakni manajemen merupakan seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, sementara manajer merupakan individu yang mencapai tujuan ataupun menyelesaikan tugas melalui individu lain. Dengan kata lain, manajemen merupakan proses ataupun alurnya, sementara manajer adalah orang ataupun pelaku dari proses manajemen itu sendiri. Selanjutnya mengenai fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah tugas-tugas dasar yang harus dilakukan oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Secara umum, fungsi manajemen terdiri dari 4 aspek utama yakni perencanaan ataupun planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan ataupun leading, dan juga pengendalian ataupun controlling. Adapun untuk perencanaan ataupun planning merupakan perencanaan yang melibatkan penetapan tujuan organisasi, identifikasi langkah-langkah yang perlu diambil, dan penentuan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan membantu organisasi untuk memiliki arah yang jelas dan mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul. Sementara organizing atau pengorganisasian yaitu langkah yang dibuat setelah adanya perencanaan. Jadi setelah dibuatnya perencanaan, selanjutnya tahap yang harus dilakukan yaitu pengorganisasian, yakni mengatur sumber daya dan tugas agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian melibatkan pembagian tugas, penetapan tanggung jawab, dan pembentukan struktur organisasi yang sesuai. Dan ini memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran mereka dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap tujuan bersama. Selanjutnya ada leading ataupun pengarahan. Pengarahan berfokus pada memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan kepada anggota tim untuk melaksanakan tugas mereka. Seorang manajer harus mampu memotivasi karyawan, memberikan instruksi yang jelas, serta memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan rencana. Terakhir yakni ada controlling ataupun pengendalian. Pengendalian ataupun controlling merupakan proses memonitor dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa pekerjaan bekerja sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Jika terdapat penyimpangan, maka manajer akan melakukan tindakan korektif agar organisasi tetap berada di jalur yang benar. Nah, itulah fungsi-fungsi yang ada pada manajemen, dan fungsi-fungsi ini saling berkaitan dan membentuk siklus yang berkelanjutan yang membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan serta mencapai efektivitas
dan efisiensi dalam operasionalnya. Kemudian selanjutnya yakni ada peran manajemen. Dalam manajemen, seorang manajer memainkan 3 peran utama, yaitu antar personal, informatif, dan juga pengambilan keputusan. Masing-masing pada peran ini yaitu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, di mana setiap peran memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa manajer dapat memimpin tim dan organisasi secara efektif. Adapun penjelasan mengenai ketiga peran tersebut yaitu pertama, peran antar personal. Peran antar personal berhubungan dengan interaksi dan hubungan sosial manajer dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi ataupun perusahaan, di mana peran ini meliputi figur kepala, pemimpin, dan juga penghubung. Selanjutnya, peran informasional atau informatif, yakni peran informasional berfokus pada pengumpulan, pemrosesan, dan distribusi informasi yang relevan bagi organisasi. Informasi ini dapat berasal dari dalam atau luar organisasi. Peran informasional mencakup monitor, diseminator, dan juga juru bicara. Terakhir yaitu peran mengambil keputusan atau decision making, yakni peran ini melibatkan tanggung jawab manajer dalam membuat keputusan yang berpengaruh pada organisasi, dan peran pengambilan keputusan ini sangat penting di mana memiliki mengandung tugas manajemen agar organisasi dapat berjalan dengan lancar, mencapai tujuan, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kemudian dari organisasi itu sendiri tentunya kita ingin selalu mengambil yang namanya peluang dalam perusahaan ataupun organisasi. Hal yang dicari yakni peluang yang akan didapatkan oleh mereka, dimana ketika kita mendapatkan peluang tentunya akan selalu disertai dengan yang namanya tantangan. Oleh karena itu, terdapat peluang dan tantangan yang biasanya ada pada organisasi maupun perusahaan. Yang pertama yakni mengenai ekonomi, globalisasi, keragaman angkatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas, jumlah tenaga kerja, keahlian personal, geometrik pemberdayaan karyawan, dan inovasi dan perubahan. Kemudian pada perilaku organisasi itu sendiri terdapat beberapa disiplin ilmu yang mendukung, yakni seperti psikologi, psikologi sosial, sosiologi, antropologi, dan juga ilmu politik. Adapun mengenai model perilaku organisasi, yakni melalui 3 tahapan. Pertama, terdapat input, kedua proses, dan yang terakhir output ataupun outcomes, di mana setiap individu maupun organisasi, antara individu, kelompok, dan organisasi memiliki tahapan-tahapan yang berbeda. Pada individu, tahapan input terdiri dari diversity, personality, dan juga value, dan pada tahapan proses terdiri dari attitude and stress, citizenship behavior, dan juga task performance. Sementara pada tahapan outcomes ataupun output sendiri terdiri dari emotion, motivation, perception, dan juga decision making. Sementara pada organisasi, tahapan input terdiri dari struktur dan culture, dan pada tahapan proses terdiri dari human resource management dan juga change practice, dan untuk outcomes ataupun output itu sendiri terdiri dari productivity and survival. Nah, itu merupakan model perilaku organisasi yang bisa kita pelajari. Baik teman-teman, mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.